Jamaah salat Idul Adha semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan umur, sihat wal afiat, walaupun kita di masa pandemi ini, walaupun kita menghadapi tantangan, ujian, bala dan wabah ini. Mudah-mudahan dengan kita sabar dan kita mampu bersama-sama bersatu melawan COVID-19 ini, dan kita bersatu menghidupkan syiar-syiar Islam, di antaranya salat Idul Adha. Walaupun dengan kemampuan yang sangat terbatas, kita menjaga jarak, kita tidak merapatkan safnya. Apapun halangan kita, apapun kemampuan dan keterbatasan kita, tetap kita bersedia sami'na wa ata'na, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di hari yang seperti ini yang disebutkan hari kurban, Yaumun Nahar, termasuk hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari kebanggaan kita dan hari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inti daripada salat Idul Adha bukan hanya kita mensyiarkan dan melaksanakan salat Id, dan kita juga melaksanakan sunnah kurban, dan kita menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan inti daripada kurban, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan untuk melaksanakan kurban, diberikan kemampuan untuk kita berbagi daging kurban, kita melaksanakan kurban untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, kurban Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail menggantinya kurban dari surga. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan, di antaranya sabar. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah tidak membagikan sabar atau balasan sabar adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan inti pelajaran yang kita dapat dari peristiwa yang terjadi antara Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail, betapa mereka berdua menghadapi ujian. Ketika Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya Nabi Ismail, dia menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mimpinya para nabi benar, mimpinya para nabi wahyu, bukan mimpi kita yang bisa kita sarankan. Atau ada orang mimpi menyembelih anaknya, dia langsung berkata sami'na wa ata'na. Itu mimpi dari syaitan, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia biasa. Tapi para nabi dan rasul, mimpinya mereka wahyu. Ketika Allah merintahkan melalui mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, cuba bayangkan, Nabi Ibrahim patuhi dan taat. Kenapa Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih anaknya? Nabi Ibrahim dengan istrinya Siti Sarah, sudah sekian tahun mereka menunggu dan mengharapkan keturunan. Allah tidak mengizinkan mendapatkan keturunan. Ada seorang budak yang melayani Siti Sarah, namanya Siti Hajar. Siti Sarah membebaskan kebudakan Siti Hajar, kemudian Siti Sarah jodohkan Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar, dapatlah karunia keturunan, dapat Nabi Ismail. Betapa luar biasa kebanggaan dan bersyukur Nabi Ibrahim atas anugerah ini. Sampai Nabi Ibrahim mencintai anaknya Nabi Ismail, dan Allah memuji cintaannya. Jangan-jangan cintaan ini yang ditunggu-tunggu, yang diharapkan keturunan. Jangan-jangan cintaannya kepada anak yang melebihi daripada cintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ diuji. Tidak boleh kita mencintai sesuatu melebihi batas.
Seorang anak mencintai ayah, wajar. Ayah mencintai anak, yang wajar-wajar saja. Manusia mencintai dunia, wajar. Manusia mencintai harta, wajar. Tapi hati-hati, jangan melebihi batas. Segala sesuatu yang kita cintai melebihi batas, disitulah kita akan dapat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlebihan mencintai anak kita, di situ bakal diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat, boleh kita mencintai sesuatu, tapi tidak boleh ada sesuatu walaupun orang tua kita sendiri, walaupun anak kita sendiri, tidak ada yang bisa melebihi cintaan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sempurna iman seorang sampai dia mencintai Allah dan Rasulnya daripada segala sesuatu. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna iman seorang sampai dia mencintai aku, kata Rasulullah, lebih daripada cintaannya kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada anaknya, bahkan kepada seluruh manusia. Jangankan hanya itu saja, tidak akan sempurna iman kita sampai mencintai Rasulullah lebih daripada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa tahu diri, apakah cintaan kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi segala sesuatu? Ketika kita dapat bertemu perintah Allah dengan urusan keluarga, mana yang didepankan? Kalau kita mendengar panggilan Allah untuk melaksanakan salat wajib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya ala salah, hayya ala falah, kita dengar azan 5 kali, kita lihat siapa manusia yang ketika mendengar azan, dia berani tinggalkan segala sesuatu. Tidak ada yang lebih utama daripada melaksanakan salat. Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? Siti Aisyah menggambarkan ketika dia bersama Rasulullah bercanda, mesra, bersenang, bermain, sambil Siti Aisyah bangga dan senang adanya Rasulullah SAW bersama dia. Tapi ketika Rasulullah mendengar azan, apa kata Siti Aisyah? Sungguh seperti Rasul tidak kenal aku lagi. Tidak kenal aku lagi. Ini istrinya sendiri menceritakan. Karena dia tunaikan dan langsung, karena sudah ketika mendengar azan, itu urusan sama Allah, tidak ada lagi manusia yang diurus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kita ambil pelajaran, kita harus perbaiki cintaan kita kepada Allah. Tanda sempurna iman kita. Apalagi kita melaksanakan ketika kita menyembelih kurban, Allah berikan kemampuan. Kita ingat cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tujuan daripada kurban ini untuk menguji cintaan mereka, taat mereka dan kesabaran mereka. Dan ketika kita melaksanakan, kita pula sama ikhlas, dan kita tanamkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan kurban karena kita cinta lillahi taala, dan kita juga tunaikan kewajiban kita untuk menghidupkan sunnah dan ajaran Nabi Ibrahim, dan kita diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu pelajaran ketika kita niat menyembelih kurban, jangan lupa kita ucapkan bismillah. Cukup dengan ucapan bismillah dihadapkan kiblah. Kemudian lebih baik dan lebih sempurna lagi, bismillah wallahu akbar, Allahumma hadza minka walak. Ya Allah, inilah darimu dan untukmu. Karena yang ditunggu, Allah tidak mengharapkan daging kita, daging kurban. Allah tidak menunggu darah kurban. Sebagaimana Allah gambarkan di suratul Hajj ayat 37. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak mengharapkan daging kita. Allah tidak mengharapkan darahnya kurban. Tapi Allah yang ditunggu adalah ketakwaan kita. Dan kalau kita perhatikan seluruh rangkaian agama adalah intinya kita menjadi orang yang bertakwa. Salat menantarkan kita takwa. Puasa la'allakum tattaqun. Melaksanakan haji menantarkan kita takwa. Bahkan melaksanakan kurban
untuk menajarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Inti daripada takwa menjalankan perintah Allah dan menjauh dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Lebih singkat lagi, sami'na wa ata'na. Kita selalu apapun perintah Allah, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Tidak boleh kita bermusyawarah diri, tidak boleh kita berfikir-fikir. Kalau sudah datang perintah Allah Subhanahu wa taala, harus kita tunjukkan sami'na wa ata'na. Kita menjadi hamba yang patuh dan taat, walaupun masih banyak kekurangan kita, masih banyak kebodohan kita dalam beribadah, tetapi ketulusan dan keikhlasan kita ketika kita melaksanakan segera sami'na wa ata'na, Allah akan sempurnakan kekurangan kita dari segi amalan maupun dari segi niat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan lupa kita niatkan ketika kita kurban, jangan lupa kita sebutkan nama orang tua kita. Walaupun atas nama diri kita kurban itu, tapi ulama membolehkan kita gabungkan niat untuk orang tua kita yang sudah tidak ada. Walaupun mereka tidak ada ajaran atau tidak ada kewajiban bagi mereka untuk berkurban, tetapi ketika kita niatkan untuk mereka, terhitung bagi kita kurban, tapi bagi mereka orang tua kita sebagai sedekah. Dan sedekah seorang anak untuk orang tuanya sangat berguna, bermanfaat. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, ketika dia bertanya, "Ya Rasulullah, ibu saya sudah wafat. Afa atasaddaqu anha?" Kata Rasulullah SAW, "Fatasaddaq anha." Ibu saya sudah wafat, apakah saya boleh bersedekah atas nama ibuku? Kata Rasulullah SAW, boleh bersedekah atas nama ibumu. Berarti salah satu yang sangat berguna, bermanfaat kita sebagai anak untuk kedua orang tua kita, apalagi orang tua kita sudah tidak ada, masih ada kesempatan berbakti baik sama mereka melalui sedekah dan berbanyak doa. Dan saya nasihatkan jamaah sekalian, setiap sujud jangan lupa habis subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, rabbighfir lahumma warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini merupakan sebuah kewajiban, karena kita tidak mampu membalas jasa orang tua kita. Ini hanya sebuah kewajiban yang kita upayakan dan kita ikhtiar untuk memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak mampu membalas jasa orang tua kita. Rabbighfir lahumma warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. عباد الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله. Jaga ketakwaan kita di hari yang mulia ini. Kita masih di hari yang agung, hari yang mulia. Walaupun sudah berlalu 10 hari yang termasuk 10 hari yang terbaik sedunia ini, 10 hari Dzulhijjah. Tetapi yang akan datang juga termasuk hari-hari yang mulia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ayyamut tashriqi ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi ta'ala. Kita dianjurkan untuk berbanyak zikir, berbanyak takbir, berbanyak tahlil di waktu-waktu yang akan datang. Ada takbir umum, mutlak. Kita di jalan, kita naik motor, kita di mobil, kita di pasar, kita hidupkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang-orang kadang-kadang memiliki alat musik, dia berani
membawa suara musik yang keras dan tidak pernah merasa malu. Dia keliling dari tempat ke tempat, dari pasar ke pasar, dari kampung ke kampung. Tapi kok kita orang Islam di hari syiar Islam, di hari kurban, kita diajarkan untuk dihidupkan sunnah takbir, malah kita merasa malu. Dianggap apa kalau kita bertakbir? Apa sih salahnya kalau kita takbir di pasar? Apa sih salahnya kalau kita takbir di mall? Apa sih salahnya kalau kita takbir di jalan? Apa sih salahnya kita takbir di rumah kita sendiri? Takbir ini bukan hanya untuk di masjid. Kita dimanapun kita berada, hidupkan, kita merasakan, tunjukkan rasa kebanggaan dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui takbir. Tahu enggak jamaah sekalian balasan takbir di hari-hari yang agung apa yang kita dapat? Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muhallilin qat illa bushir, wa ma min mukabbirin qat illa bushir." Qila bil jannati ya Rasulullah, qala na'am. Ini takbir mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tidak mau surga? Hanya melalui takbir. Kita menghidupkan sunnah takbir. Kita bisa bersama-sama ramai-ramai, bisa masing-masing kita sendiri, tidak harus ramai-ramai. Itu yang disebutkan takbir umum atau mutlak. Ada takbir yang kedua yang disebutkan muqayyad. Apa itu muqayyad? Yang khusus habis waktu salat. Mulai kapan? Mulai tadi subuh. Salat subuh tadi hari Arafah kemarin, hari Arafah subuh itu sudah mulai takbir habis salat 5 waktu. Hari ini hari Id, masih setiap habis salat kita laksanakan. Besok lagi hari pertama hari Tasyrik kita masih melaksanakan. Kapan batas takbir habis? Takbir khusus habis waktu habis asar di hari ketiga dari Tasyrik atau hari keempat dari hari raya Idul Adha. Habis salat, kita setiap habis salat kita hidupkan sunnah takbir. Beda sama Idul Fitri. Ketika habis salat Idul Fitri sudah tidak ada takbir lagi. Tapi kalau Idul Adha, habis salat kita takbir, habis salat zuhur takbir, habis salat Jumat takbir, habis salat asar takbir, dan seterusnya sampai di hari ketiga hari Tasyrik atau disebutkan hari keempat dari hari raya. Berarti hari ini hari raya pertama, masih ada hari besok, hari Sabtu, hari Ahad, kemudian masih ada hari Senin. Hari Senin terakhir batas waktu takbir habis salat asar. Kalau sudah tiba waktu maghrib, sudah habis waktunya, tidak ada takbir lagi. Ayo kita mari meniru Nabi Muhammad SAW, meniru para sahabat Rasulullah SAW. Amalan sederhana tapi mendapatkan berita gembira, balasan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadallah, sallu ala Rasulillah. حيث أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم عباده المؤمنين من جنه وإنسه فقال عز من قال حكيما عليما ولم يزل قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Jamaah sekalian, alhamdulillah, saya pribadi bangga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena diberikan kesempatan pertama kali terlaksana salat Idul Adha di pesantren kami. Di masjid kami ini yang sudah lama kami memperjuangkan sampai alhamdulillah terlaksana. Walaupun cita-cita kami kemarin meresmikan di bulan suci Ramadan, tetapi karena masih belum mendapatkan izin dan terhalang dengan corona. Alhamdulillah kali ini diberikan kesempatan izin, kita bisa melaksanakan salat Idul Adha di masjid kami, di pesantren kami. InsyaAllah tempat ini akan menjadi pusat untuk mencetak dan melahirkan 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan insyaAllah syiar ini menjadi amal salih bagi kita semua bersama-sama. InsyaAllah setiap masjid memiliki imam penghafal Al-Quran 30 juz.
mohon doa restu. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal salih. Dan mudah-mudahan di antara keturunan bapa dan jamaah sekalian, insya-Allah menjadi penghafal Al-Quran, anak salih salihah yang membanggakan kita di dunia dan di akhirat dan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Mari kita sama-sama berdoa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, untuk semua jamaah yang hadir, ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami, ampuni segala dosa kami. Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal. Ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah kurban kami, terimalah segala amal ibadah kami. Ampunilah kedua orang tua kami, saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Atas izin-Mu ya Allah, kami bersama-sama bertemu di masjid ini, sama-sama melaksanakan salat Idul Adha. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surga-Mu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon tuliskan nama kami selepas majlis ini, selepas acara ini, masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya dan mendapatkan ridha Allah ya Rabbal Alamin. Tuliskan nama kami mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, anugerahkan kun fayakun ajilan ghaira ajil, idfa 'anna hadzal bala warfa 'anna hadzal waba waj'al biladana aminatan mutmainnatan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, segera angkat bala, kun fayakun, tolonglah angkat bala ini, wabah ini dari negeri kami Indonesia. Jadikan negeri kami Indonesia makmur, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Lindungilah negeri kami dan masyarakat kami dari segala bencana, dari segala wabah, dari segala musibah, dari segala bala, dari segala bahaya ya Rabbal Alamin. Berilah kepada kami keturunan anak salih salihah yang membanggakan kami di dunia dan di akhirat ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه ولا يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر.